Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas relasi dan fungsi part yang ke-8, yaitu tentang daerah asal alami atau natural domain dan daerah hasil alami atau natural range dari fungsi. Simak terus video ini sampai akhir. Daerah asal alami atau natural domain, atau seringkali saya menyebutnya domain alami, itu sama aja ya, merupakan himpunan semua bilangan real yang mungkin yang dapat dipetakan melalui suatu fungsi tertentu. Dan daerah hasil alami atau natural range, nanti saya akan menyebutnya seringkali range alami gitu ya, itu sama aja, merupakan himpunan semua bilangan real yang mungkin yang memiliki pasangan di domain oleh suatu fungsi tertentu. Mungkin kalian masih agak bingung memahami definisi ini, tapi sebenarnya kita sudah melakukannya di part-part sebelumnya, waktu kita membahas beberapa jenis fungsi yang ada banyak itu, mulai dari fungsi konstan, fungsi identitas, sampai yang terakhir fungsi logaritma, kan kita menentukan df sama rf-nya dari setiap fungsi. df dan rf yang kita tentukan itu adalah daerah asal alami dan daerah hasil alami. Karena kan kita waktu itu melihat segala macam kemungkinan. X-nya ini kemungkinannya berapa aja, itu menjadi domainnya. Y ini kemungkinannya nilainya berapa aja, itu adalah range-nya. Jadi yang kita lakukan menentukan df dan rf selama ini, waktu di part-part sebelumnya, itu adalah kita menentukan daerah asal alami atau natural domain dan daerah hasil alami atau natural range. Di sini saya akan review lagi, saya bikin rangkumannya dari apa yang sudah pernah kita bahas, kita kerjakan di setiap fungsi itu tadi. Oke? Kita bahas dan review masing-masing jenis fungsi ya. Yang pertama fungsi konstan, rumus fungsinya fx sama dengan c. Domainnya gimana? Gini, kan fungsi konstan itu grafiknya garis horizontal. Oke, berarti garis itu bisa kalian perpanjang ke kiri atau ke kanan sampai sejauh apapun. Artinya, nilai x-nya bisa berapa aja, asalkan elemen real. Jadi df sama dengan x di mana x elemen real. Range alaminya gimana? Bukan elemen real, karena kan grafik garis horizontal. Artinya misalkan gini, fx sama dengan 2. Berarti grafiknya cuma y sama dengan 2. Hanya 2 aja yang punya pasangan di kiri di domain. Bilangan yang lain, 1, 3, 5, itu bukan range, tidak memiliki pasangan di kiri. Jadi di sini range-nya cuma sama dengan itu aja, sama dengan 2. Kalau dalam hal ini secara umum sama dengan C, atau RF sama dengan Y, di mana Y sama dengan C. Oke, yang kedua fungsi identitas. Rumusnya fx sama dengan x, gambar grafiknya garis lurus miring ya, 45 derajat terhadap sumbu x positif. Miring dari kiri bawah ke kanan atas, gitu ya. Domainnya gimana? Karena bisa kalian perpanjang ke kiri bawah atau ke kanan atas jauh apapun, baik domain maupun range-nya, semua bilangan real bisa atau punya pasangan, punya peta. Jadi, df sama dengan x di mana x elemen real, range-nya juga rf sama dengan y di mana y elemen real. Fungsi linear. Rumus fungsinya fx sama dengan mx plus c, ini prinsipnya sama. Kan ada dua kemungkinan ya, bisa miring ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas, atau miring ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi intinya, mau dua jenis itu, kan bisa kalian perpanjang ke kiri atau ke kanan sampai sejauh apapun. Range-nya juga, y-nya bisa kalian perpanjang ke atas atau ke bawah sejauh apapun. Jadi domain alami dan range alaminya sama seperti fungsi identitas. df sama dengan x di mana x elemen real, rf sama dengan y di mana y elemen real. Oke? Berikutnya fungsi kuadrat. Rumus fungsinya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Domainnya gimana? Fungsi kuadrat bentuknya parabola, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke, jadi domainnya, x-nya, ya bisa kalian perpanjang ke kiri atau ke kanan sejauh apapun. Berarti domain alaminya df sama dengan x di mana x elemen real. Range-nya gimana? Masih ingat? Karena parabolanya ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, berarti kan punya titik maksimum atau titik minimum. Kalau A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas, sehingga punya titik minimum. Kalau punya titik minimum, maka nilai y-nya nggak mungkin lebih rendah dari titik minimum itu. Atau dari ordinatnya, lebih tepatnya ya, dari nilainya. Atau y selalu lebih besar atau sama dengan nilai minimumnya itu, atau kita sebut yp. Jadi rf sama dengan y, di mana y lebih besar sama dengan yp, y elemen real. Kalau A lebih kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah, berarti punyanya titik maksimum. Titik maksimum artinya nilai Y nggak mungkin lebih dari itu. Pasti kurang dari atau sama dengan.
Oke, jadi RF sama dengan Y, di mana Y lebih kecil sama dengan YP, Y elemen real. Berikutnya, fungsi polinom. Ini rumus fungsinya macam-macam ya, bisa berderajat 3, berderajat 4, dan seterusnya. Tidak ada rumus yang pasti. Domain alaminya X di mana X elemen real, sama seperti fungsi kuadrat. Range alaminya tergantung. Di sini tidak saya tuliskan, karena tergantung grafik fungsinya. Tidak bisa disimpulkan dengan pasti range alaminya seperti apa. Harus digambar grafiknya, baru kita bisa tentukan range alami dari fungsi tersebut. Oke, berikutnya fungsi akar. Ini rumus fungsinya juga tidak ada bentuk khusus, pokoknya yang mengandung akar, kan gitu. Domainnya gimana? Domain alaminya? Ya logikanya gini, kita kembali ke definisi akar. Yang namanya akar itu, fungsi yang ada di dalam akar itu nggak boleh negatif. Karena kalau nilainya negatif, misalkan min 2, akar min 2 kan nggak bisa dihitung. Minimal akar itu 0 atau positif. Jadi domain alaminya itu yang di dalam akar atau fungsi yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Range-nya gimana? Yang namanya akar itu nilainya juga selalu positif atau minimal 0. Nggak mungkin negatif. Jadi range alaminya nilai dari akar lebih besar sama dengan 0. Oke? Kita ke jenis fungsi yang ketujuh, fungsi rasional atau pecahan. Rumus fungsinya fx sama dengan px per qx. Domain alaminya qx tidak sama dengan 0. Masuk akal, karena kalau qx 0, maka nilai dari fx tidak terdefinisi. Untuk range-nya gimana? Macam-macam. Tidak akan kita bahas di sini. Karena nanti range alami dari fungsi rasional ini kita akan bahas khusus di materi fungsi rasional di beberapa part berikutnya. Oke? Kita ke jenis fungsi berikutnya, yaitu fungsi modulus atau nilai mutlak. Rumus fungsinya ini tidak dapat kita tulis dengan pasti. Intinya pokoknya kan mengandung mutlak gitu ya, mengandung tanda mutlak. Domain alaminya, ya gini logikanya. Misalkan ya, paling gampang, mutlak X. Mau kalian masukkan X berapapun kan bisa. Ngerti ya? Jadi di sini domain alaminya ya bisa semuanya. df sama dengan X di mana X elemen real. Range alaminya gimana? Ya gini, kita kembali ke definisi nilai mutlak. Merupakan nilai yang tidak pernah negatif. Minimal 0 atau positif. Ya sudah, berarti range alaminya nilai dari mutlak itu lebih besar sama dengan 0. Di sini saya tidak tulis Y lebih besar sama dengan 0 ya, karena kan Y itu kita nggak tahu berapa. Ngerti ya? Jadi pokoknya nilai dari mutlak itu lebih besar sama dengan 0. Berikutnya fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Rumusnya juga tidak saya tulis dengan pasti ya. Intinya gini, domain alaminya, kalau kalian ingat di grafik fungsi sinus X maupun cos X, itu bisa X berapapun sudutnya. Jadi df sama dengan X di mana X elemen real. Tapi range-nya nggak semua elemen real. Kalau kalian ingat, bentuk grafik fungsi sinus maupun kosinus itu bentuknya seperti gelombang. Naik, turun seperti itu. Kalau kalian ingat, waktu itu kan kita pakai grafik Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Puncak gelombangnya itu di Y sama dengan 1, dasar gelombangnya itu di Y sama dengan min 1. Jadi di sini range alaminya min 1 lebih kecil sama dengan sin alfa lebih kecil sama dengan 1, atau min 1 lebih kecil sama dengan cos alfa lebih kecil sama dengan 1. Di sini saya nggak nulis Y, karena kan belum tentu sin X, bisa aja sin 2X min pi per 6, sin X plus pi. Ya, kalian harus sesuaikan. Terus bisa juga Y sama dengan 2 sin X, atau 3 sin X plus 2, kan macam-macam. Jadi di sini pokok kita ambil konsepnya, bukan Y-nya, tapi ambil konsepnya. Nilai dari sinus atau kosinus itu antara min 1 sampai 1. Minimum min 1, maksimum 1. Oke? Berikutnya fungsi trigonometri tangen, ini rumusnya juga tidak bisa kita tulis secara umum. Tapi domainnya intinya gini, kalau kalian masih ingat, di grafik Y sama dengan tangen X itu ada asimtot, yaitu setengah pi plus K kali pi. Itu yang tidak memiliki nilai. Karena tangan setengah pi, tangan 3/2 pi, dan seterusnya, itu tidak memiliki nilai. Jadi intinya, domain alaminya itu nggak boleh itu. Jadi sudut dari tangan, tidak sama dengan setengah pi plus K kali pi, di mana K itu elemen bilangan bulat. Kalau range alaminya bisa semuanya. RF sama dengan Y, di mana Y elemen real. Berikutnya, fungsi eksponen. Rumus fungsinya Fx sama dengan K dikali A pangkat X plus B plus C. Domain alaminya, kalau kalian ingat, di grafik fungsi eksponen itu mau X berapapun bisa. Ya, jadi domain alaminya df sama dengan X di mana X elemen real. Nah, kalau range-nya gimana? Gini, prinsipnya yang namanya eksponen, hasil dari pemangkatan suatu bilangan itu pasti positif. 0 pun nggak bisa.
Ngerti ya? Jadi prinsipnya adalah hasil dari eksponen atau hasil dari pangkat itu selalu positif, lebih besar dari 0. Tinggal kalian kembangkan ke fungsinya. Jadi nanti range-nya gimana? Gitu ya. Atau kalau misalkan mau lebih jelas, ya digambar grafiknya. Pokok kalau ada grafik itu akan lebih jelas. Ini domain alaminya gimana, range alaminya gimana. Oke? Berikutnya fungsi logaritma. Ini rumus fungsinya fx sama dengan k dikali a log dalam kurung x plus b plus c. Domain alaminya gimana? Ingat, syarat logaritma. Basis itu syaratnya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Tapi di sini kan A-nya bukan fungsi. A-nya sudah diketahui, jadi pasti terdefinisi. Nah, numerusnya, ingat, numerus syaratnya harus lebih besar dari 0. Berarti di sini, x plus b harus lebih besar dari 0. Jadi, x lebih besar dari min b. Jadi, df-nya x di mana x lebih besar dari min b, x elemen real. Kalau range-nya semua y elemen real bisa ya memenuhi, punya peta, punya pasangan. Jadi RF sama dengan y di mana y elemen real. Jadi di sini apa yang saya tampilkan di dua slide ini itu hanya merupakan rekap ya atau rangkuman dari apa yang kita pelajari waktu membahas beberapa jenis fungsi itu. Kan dibahas satu persatu, kita tentukan domainnya, kita tentukan range-nya. Ya itu secara tidak sadar itu kita tentukan domain alami dan range alaminya. Oke, terus mungkin kalian bertanya, kalau ada domain alami, range alami, berarti ada domain yang nggak alami, ada range yang nggak alami. Iya, memang. Ada domain yang tidak alami, ada range yang tidak alami. Terus seperti apa yang tidak alami itu? Kalau diketahui di soal. Nanti waktu ada soal yang ditentukan domainnya, saya akan tunjukkan, ini domain yang nggak alami. Yang tidak secara natural ada, melekat di fungsi itu. Tapi di soal dikasih suatu batasan seperti itu. Itu domain yang nggak alami. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.